hati kita dan bagaimana iman kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, meningkatkan solidaritas sesama nama poso, di mana kita juga diperlengkapi dengan berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan kesatuan, kesolidaritasan antara kita sesama nama poso, baik Pontianak, Sintang dan juga Singkawang. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan regenerasi pelayan khususnya kepengurusan dalam nama poso. Jadi ada juga sesi yang mengupakan kita tentang karunia apa sih yang ada pada kita yang juga bisa kita gunakan dalam pelayanan kita di gereja dan juga khususnya dalam kepengurusan nama poso. Nah, adapun temanya untuk menjawab tujuan-tujuan tadi, tema yang diambil adalah one way atau kalau bahasa Indonesianya satu jalan ya. Nas yang menjadi dasar pengambilan tema ini adalah Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Dengan firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Ini yang menjadi dasar kita mengadakan Youth Camp dengan tema warna ini. Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. One way. Itu sedikit pemaparan tentang mengingat kembali tentang kita, apa itu Youth Camp dan temanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pemaparan. Nah, jadi biasanya kan kalau kita ada kegiatan atau dalam beberapa hari, pastinya ada beberapa peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh kita semua sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Nah, sama di Youth Camp ini juga ada beberapa peraturan yang harus sama-sama diperhatikan dan ditaati selama 3 hari 2 malam itu ketika melakukan Youth Camp ini. Yang pertama, setiap peserta wajib menjaga keamanan dan ketertiban selama Youth Camp berlangsung. Kemudian yang kedua, wajib menjaga kebersihan lingkungan di sekitar selama kegiatan Youth Camp berlangsung. Jadi lingkungan sekitar dimanapun kita ada sesi atau ada kegiatan, kita wajib menjaga kebersihan. Kemudian mengikuti seluruh rundown acara yang telah disusun oleh panitia Youth Camp. Kemudian wajib menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Setiap peserta tidak diperbolehkan memasuki kamar lawan jenis. Jadi kamar bisa antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh nyebrang-nyebrang ya, cewek ke cowok, cowok cewek. Kemudian tidak diperbolehkan keluar dari area rumah retret tanpa seizin dari panitia inti Youth Camp Poso di KPS Pontianak. Jadi kalau mau keluar harus ada izin dulu dari panitia inti. Next. Bro, Joy, nanyanya kapan? Selanjutnya, habis jelaskan. Peserta tidak diperbolehkan merokok, minum minuman keras, mengonsumsi obat-obatan terlarang, serta membawa benda tajam yang dapat menimbulkan keributan selama Youth Camp kita itu berlangsung. 8. Setiap peserta harus bertanggung jawab penuh terhadap barang bawaannya masing-masing. Jadi apa yang teman-teman semua bawa, bertanggung jawab atas barang bawaannya itu. Kemudian setiap peserta diharapkan untuk mengumpulkan handphone pada sesi outbound demi menjaga ketertiban selama berlangsungnya outbound itu. Jadi ketika outbound tidak diperkenankan untuk membawa handphone. 10. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang melanggar aturan dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Dan terakhir, wajib menggunakan name tag dan membawa buku acara pada setiap sesi kegiatan Youth Camp kita. Itu seputar peraturan. Jadi kira-kira
11 poin peraturan yang harus kita sama-sama perhatikan dalam youth camp ini. Selain peraturan, ada juga perlengkapan pribadi yang harus dibawa oleh peserta youth camp. Ada 15 poin. Yang pertama itu Alkitab, yang kedua selimut karena pihak pemerintah menyediakan selimut, kemudian botol air minum untuk kita ketika dari kamar ke aula ataupun ke tempat kegiatan yang lain kita membawa air minum sendiri. Kemudian obat-obatan pribadi, nah dari panitia ini menyediakan obat-obatan yang secara umum saja, jadi untuk mungkin teman-teman yang punya riwayat penyakit secara pribadi mungkin boleh dibawa secara pribadi obat-obatannya. Kemudian perlengkapan mandi pribadi, di sana ada toilet, ada gayung, ada airnya, tapi tidak ada sabun, sikat gigi dan odol. Itu juga wajib untuk kita bawa sendiri. Kemudian ponco plastik, ini jas hujan yang tunggal itu loh, kayak jas hujan Indomaret yang harga 15-18 ribuan itu satu orang. Kemudian alat tulis, pulpen dan juga buku catatan. Nanti kita tanya. Kemudian pakaian yang bebas dan sopan, pakaian senam dan juga pakaian untuk outbound. Sendal dan sepatu persembahan karena nanti di sana juga ada ibadah minggunya, minggu di gereja di sana, jadi membawa uang persembahan. Kemudian bawa autan atau ini merek ya, tapi lotion anti nyamuk yang lainnya juga boleh. Kemudian masker, hand sanitizer, kaos hitam dan juga kaos putih, kemudian kantong plastik. Nah, kantong plastik ini mungkin bagi cewek-cewek ada keperluan terhadap kantong plastik, kemudian untuk yang cowok-cowok juga mungkin untuk pakaian-pakaian basah atau pakaian-pakaian kotor bisa juga membawa kantong plastik yang ukurannya lebih besar yang cukup untuk pakaian kotor. Baiklah, sekian pemaparan dari kami terkait peraturan dan juga perlengkapan pribadi untuk peserta youth camp. Baik, sekarang kami membuka ruang pertanyaan bagi teman-teman peserta. Jika ada yang mau ditanyakan terkait peraturan dan juga perlengkapan pribadi peserta youth camp ini. Mungkin dari teman-teman di Pontianak dulu, kami memberikan dua ruangan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Dua pertanyaan. Kira-kira mungkin ada yang belum jelas terkait peraturannya, terkait perlengkapannya. Bebas ya. Ya, silakan Bang Prima. Terima kasih. Mungkin boleh dibuka slide-nya. Hasoman Multimedia. Slide-nya, Leh. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Pada peraturan selama kita berlangsung di poin nomor 6 masih kurang memahami terkait setiap peserta tidak diperbolehkan keluar dari area rumah retret tanpa seizin panitia inti. Apakah ini satu panitia inti mewakili, kemudian keluarnya ini pertimbangannya gimana sehingga diperizinkan, sehingga kami pun teman-teman yang sebagai peserta tahu teman kami ini keluar dengan alasan apa ya. Di forum ini kita dengar sama-sama gitu. Misalnya ada keluarga ini mau kunjungi, apakah dia diperbolehkan hanya karena keluarga, sedangkan itu bertentangan dengan nomor 3, setiap peserta wajib mengikuti seluruh rundown. Ketika rundownnya adalah istirahat, berarti kan kita ambil kondisi di situ mau keluarnya kan. Makanya kami juga ingin tahu apa pertimbangan di nomor 6 ini, sehingga kami pun mempunyai hak untuk keluar dengan kondisi seizin panitia inti. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Prima. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau bertanya, setelah saya jawab dulu mengenai poin nomor 6. Saat kami survei kedua, kami
kami bertanya sama ibu pengelolanya, ibu itu bilang begini, ketentuan yang memang sudah ditetapkan dari mereka itu ada salah satu poinnya tentang keluar masuknya di ruang rumah retret. Kami itu lingkungan masyarakat. Terus kami bertanya kalau memang ada kegiatan yang memang ibaratnya seperti panitia ingin membeli barang bagaimana? Nah, satu pintu itu kami memutuskan kalau memang ada keperluan yang besar baik itu panitia atau semua, itu izinnya ke kami panitia inti antara aku, Erli dan Kak Aulia. Kenapa? Karena itu menjadi tanggung jawab kami. Keluar dari zona rumah itu menjadi tanggung jawab kami. Makanya dari itu satu pintu panitia itu panitia inti. Setelah sudah diberitahu baru kami bisa berkoordinasi dengan rumah tersebut. Terima kasih. Masih boleh ditanggapi? Iya, terima kasih. Masih boleh ditanggapi. Kalau memang hanya satu, kita titik fokusnya adalah pembelian, kenapa tidak langsung diredaksikan saja, teman-teman, menurut kami lah ya. Karena kan berarti selain itu tidak boleh dong. Tidak boleh izin kan keluar, selain daripada ketua berkata kegentingannya adalah keperluan dia, baik peserta atau panitia kan. Nah maksudnya dikondisikan aja, tidak hanya dapat keluar melalui perizinan panitia inti dengan kondisi membeli barang atau apa gitu. Karena ini kan masih ini, ketika misalnya tadi kondisinya ketemu keluarga bentar, gimana? Nah maksudnya itu, jadi kita pun sama-sama paham di sini. Itu menurut kami sarannya. Terima kasih. Ini terakhir saya menanggapan ini bukan masalah. Tadi saya bilang mengenai membeli barang itu salah satu case. Kita nggak tahu teknis di sana apa yang menjadi permasalahan. Kami panitia nggak mungkin merancangkan semua problem-problem atau pertimbangan. Nah maka dari itu kenapa ke panitia inti? Karena kami punya hak untuk memberikan keputusan kapan saat kami berikan untuk keluar, kapan tidak. Kita nggak tahu nih permasalahan di sana. Makanya saya bilang satu pintu di kami. Setelah sudah diskusikan, disitulah kami putuskan memang bisa layak untuk pergi atau tidak pergi. Saja. Terima kasih teman-teman. Itu Ahmad biar agak Untuk panjang. mengenai poin nomor 6, untuk pertanyaan lain apakah masih ada? Masih ada sebenarnya. Sekarang, izin, halo. Terima kasih. Dan selanjutnya dong, yang ada handphone. Bentar, sorry. Mungkin untuk masalah sintang dan singkawang nanti kami akan berikan ruang setelah ini supaya memang lebih nyaman masuknya karena agak delay kalau memang bertabrakan. Sini khusus bagian bertanya, habis ini baru sintang singkawang. Apa ya? Tidak disimak ya. Slide selanjutnya. Ada nggak? Oke. Terima kasih teman-teman. Aku mau bertanya soal poin nomor 9 ya. Itu kan setiap peserta diharapkan untuk mengumpulkan handphone pada sesi outbound demi menjaga keterlibatan. Berarti untuk urusan handphone ini dikumpulkan pada saat outbound aja kan? Terus kalau misalnya ibadah-ibadah lain boleh. Berarti dipegang pribadi gitu ya. Dari semuanya. Oke, terima kasih. Yuk, Bapak Rayoni mengenai nomor 9 handphone. Nah, ketentuan di kami itu dikumpulkan saat outbound karena kita pergi ke daerah luar, katanya bawa buntal dan lain-lain. Mengenai sesi lain, handphone memang menjadi tanggung jawab semua peserta, tapi perlu digarisbawahi bahwa kita semua lebih bijaksana menggunakan handphone karena tujuan kita memang untuk pembekalan dalam kegiatan kita di camp. Kiranya kita bisa lebih bijak lagi menggunakan handphone saat berkegiatan. Terima kasih. Untuk dari pertanyaan apakah ingin menanyakan lagi khusus untuk peraturan dan barang-barang yang kelengkapan yang ingin dibawa? Halo, selamat siang semuanya. Salam. Oke, terima kasih. Jadi perkenalkan nama saya Jody Saki. Di sini saya ingin bertanya untuk peraturan nomor berapa ya tadi itu Pak yang mengenai random acara itu dibagikan
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Joni Saragi. Sejauh ini untuk rundown itu di dalam formulir peserta sudah ada rundownnya. Cuma mungkin itu belum ketika dibagikan tuh belum rundown yang benar-benar clear. Tapi nanti ketika saat hari ini akan dijelaskan rundown secara kasar. Tapi pemberian rundown kepada peserta itu ketika registrasi di sebelum keberangkatan. Misalkan bisa Jadi peserta akan diberikan nempel, adapun hal-hal yang misalnya itu melihat kondisi juga ini pada saat registrasi lah peserta bisa menerima buku acara yang juga berisi rundown. Mas, itu betul, cuma maksud aku kan tetap ada apa ya, ke A itu di gambar ini kan ada misalnya terkait ini, ketika misalnya gambar umum ini tidak bisa. Baik, jika tidak ada dari Pontianak, sekarang kami memberikan kesempatan bagi Asoman Nakoposo. Kalau aku sih, kenapa aku lebih terek ke situ? Karena ya kita kan anak muda. Yang tadi masuk semangat kan agak-agak ke situ arahnya. Nomor 3 juga kan, kadang kita untuk mengusahakan diri kita, menyesuaikan rangkaian. Itulah, berarti kan setelah rundown selesai, iya belum ada dibuat sih ya. Ketika boleh setelah pada hari itu selesaikan rundownnya, apakah peserta tuh gimana gitu. Memang tapi kalau susah ngikutin sih kan biasa ada lah rundown istirahat, berarti istirahatnya kita. Terima kasih Kak. Kalau siswa nomor 3 kan Selanjutnya untuk Asoman Nakoposo, kakak abang di GKPS Sinkap, jika ada pertanyaan kami persilakan. Halo. Ya, halo. Izin berbicara ya buat panitia. Mewakili dari GKPS kita. Pertanyaan pertama ini untuk di sana itu sudah ada belum misalnya panitia atau tim yang sudah duluan di sana di hari pertama keberangkatan? Karena kami juga menghitung jarak waktu kami dari keberangkatan dari sini sampai ke daerah lokasi ya, karena jauh juga gitu. Jangan sampai kami nanti di sana lebih duluan kami tidak tahu mau ngapain karena gitu. Terus kedua, izin bertanya juga di sana itu kira-kira bisa nggak memungkinkan misalnya karena ada pemuda kami ini di hari Sabtu dan Minggu kebetulan dia kuliahnya di UIT, itu ada biasanya ada jadwal kuliah, kuliahnya kuliah online. Memungkinkan nggak misalnya di situ minimal sinyalnya bagus apa enggak, kalau ada wifi ya syukur, tapi permintaannya sih seperti itu karena masih mengikuti jadwal kuliah. Nah, untuk sementara itu dulu sih, mungkin dari panitia bisa dijawab. Baik, terima kasih untuk Pak Bian yang izin menjawab. ada kunci jawabannya. Ada kunci jawabannya. Mengenai yang pertama, panitia sudah sampai duluan. Mohon izin, kami yang pertama kami ada tim maju dari panitia untuk hadir tuh pagi untuk jam set. Kira sampai jam berapa? Nah, dari panitia biar kenapa saya seperti anak bang, jam 10 kami sudah sampai di tempat lokasi. Yang pertama, yang mengenai nomor 2, kuliah online dan sinyal. Bukan sekarang ini kita yuk. Aduh. Sinyal apa? Entry biasa. Sinyal internet Joy. Jadi ada beberapa sinyal yang memang tidak masuk bang. Waktu saya survei kedua saya pakai tri itu tidak terdeteksi. Cuman menurut data dari ruang
Pusat aman, Statistika lokasi dan transportasi itu sinyal Telkomsel masih terjangkau untuk memajukan Indonesia, Oke. memajukan negeri. Indosat. Itu saja. Kalau di kampung-kampung. Terima kasih. Oke, sedikit menanggapi ya, kayaknya. Jadi tim dari panitia sudah ada juga di sana ya. Kalau bisa ya dibikin apa ya, dari panitia itu bisa bikin grup lah, minimal grup koordinasi keberangkatan dan kepulangan. Dengan itu dari DKP Singkawang atau Sintang, jadi hitungannya kita tarik mengukur sudah sampai mana gitu loh. Jangan sampai nanti rombongan pesawat atau gimana, kami juga nggak tahu. Namanya di jalan kan, konsekuensi di jalan kan resikonya besar gitu loh. Minimal bisa dibikin grup lah, panitia sama penanggung jawab keberangkatan masing-masing masing-masing peserta gitu loh, dari kontingen kita masing kawal atau Sintang. Baik Bang, terima kasih atas sarannya Bang. Iya. Itu dulu ya. Oke, dari teman-teman Sintang maupun Singkawang, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Baik, sepertinya tidak ada. Dikembalikan lagi kepada subjek. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi terkait peraturan dan juga perlengkapan pribadi peserta selama Youthcamp berlangsung, kita langsung masuk ke dalam agenda selanjutnya, yaitu teknis acara Youthcamp kita ini. Dan untuk teknis acara ini akan dijelaskan oleh CO seksi acara, Bang Roy Manulu, dipersilakan Bang. Oke teman-teman semuanya, doakan teman-teman saya Roy Manulu yang akan memimpin teman-teman dalam acara di Youthcamp ini. Jadi nanti untuk kegiatan acara semua akan di-handle saya. Sebelum sampai ke sana, kiranya kegiatan Youthcamp ini disatu suara kita selama kegiatan Youthcamp. Apa yang sudah dirancangkan teman-teman acara, teman-teman bisa mengikutinya. Sampai sini kira-kira teman-teman setuju tidak? Setuju? Iya, setuju. Sebelum kalau tadi setuju kan belum dijelaskan. Nah, sekali setuju, aku akan menjelaskan kegiatan kita selama 3 hari 2 malam. Nanti untuk kegiatan yang Sintang dan Singkawang nanti bisa melihat dari slide. Kita registrasi untuk pertemuan Pontianak jam 11 siang dan kita berangkat jam 1 siang. Bis berangkat dari Pontianak jam 1 siang. Jadi buat seluruh peserta di Pontianak yang ikut bis bisa estimasi terang. Registrasi mulai jam 11 sampai jam 1. Untuk kegiatan selanjutnya kita akan mulai opening itu jam 8 malam. Jadi kita mulai pembukaan acara jam 8 malam dan diharapkan teman-teman di Sintang dan Singkawang setidaknya bisa sampai sebelum jam 8 malam untuk kegiatan. Untuk kegiatan selanjutnya bisa dilihat di paparan karena tidak mungkin semua dijelaskan. Ada enggak rokok ya? Oke. Selanjutnya di hari kedua. Oke, selanjutnya di hari kedua kita mulai kegiatan dari jam 5 pagi sampai jam setengah 12 malam. Jadi jam 5 pagi kita ada mulai kegiatan sampai jam setengah 12 malam. Untuk kegiatan bisa dilihat di slide. Next. Ya, itu kegiatan kita selama hari kedua. Selanjutnya di hari ketiga kita mulai agak siang. Kita mulai jam 5.30 kegiatan
sampai jam 3 sore. Terpotong dia. Sampai jam 3 sore. Jadi kita mulai start kegiatan dari jam setengah 6 pagi sampai jam 3 sore. Oke, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Kelompok akan dibagi dulu sebelum masuk ke selanjutnya, kira-kira ada yang ditanyakan dari Pontianak dulu. Ada yang tanyakan tentang rundown kegiatan selama 3 hari 2 malam? Pas dari Pontianak, dari kelompok 5. Agak cepat pasnya ya. Ya, terima kasih. Mengingat tujuan yang telah dibentuk, cukup ini ya, yang tujuan ketiga, mempersiapkan regenerasi ya. Kira-kira boleh tahu nggak itu di mana tadi? Agak cepat melihat rundownnya, jadi belum tahu di mana tuh. Kira-kira di mana tuh Bang? Itu aja sih, karena itu juga yang ingin dicapai ya, yang nomor 3 tuh kan, dan mau melihat seberapa lama gitu durasinya. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan kelima, untuk regenerasi nanti dimasuk di sesi 1 hari Sabtu jam 9, sesi 1. Ya, dari jam 9 sampai jam 11. Kurang lebih ada 30 jam. 3 jam nanti kita akan dibukakan tentang regenerasi di sesi 1. Untuk teknisnya nanti bisa dirasakan di pas lapangan. Jadi untuk sekarang boleh dijelaskan sudah selesai retretnya. Jadi untuk kegiatannya sesi 1 di jam 9 pagi. Ada lagi dari pemenang yang ditanyakan? Pas? Oke, selanjutnya dari GKPS Sintang atau dari GKPS Singkawang, teman-teman nama poso ada yang ditanyakan tentang rundown kegiatan? Ya, 4 teknik loh. Di 1 jam bisa loh. Pas, oke. Paling dari Kalau sarapan, sudah, dari kita akan sarapan sampai muda mungkin. saya akan menyampaikan kelompok. Kelompok itu ada kelompok 3 kelompok, yaitu kelompok sharing kamar dan saat teduh, kelompok pendalaman Alkitab, dan kelompok outbound dan NGT. Untuk pertama, saya akan menyampaikan kelompok sharing kamar dan saat teduh. Itu akan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok cewek dan kelompok cowok. Kelompok cewek bisa dilihat yang di atas itu adalah pemimpin kelompoknya. Bisa dilihat kelompok 1 ada Putri Saragi, kelompok 2 Yus Litonga, kelompok 3 Sarah Sumarmata, kelompok 4 Sariman Nurul, kelompok 5 Elvi Saragi, kelompok 6 Jessica Kirsang. Jadi satu kelompok cewek ada 6 kelompok, bisa dilihat nama kelompoknya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di buku acara. Ini hanya sekilas saja. Enggak. Pas? Oke, selanjutnya kelompok cowok. Kelompok cowok ada 6 kelompok, pemimpin kelompoknya Agak ini ya, dibuat slating ya. Agak enak ditopar lah. Ada slating nih. Kelompok 5 Joy Manalu, kelompok 6 Ardinal Saragi. Untuk teman kelompoknya bisa dilihat. Jadi ada 5 dan ada 4. Jadi ada lebih kelompoknya. Ada jelita. Bisa dilihat, nanti bisa lebih jelasnya bisa dilihat di buku acara.
kembarannya Daniel. Kelompok pertama kita ada 8 kelompok. Ya. Ya, kelompok 1 pendalaman kita saya sendiri, kelompok 2 Yulis Litona, kelompok 3 Aulia Sinaga, kelompok 4 Edri Saragi, dan belum. Ya, ini anggota kelompoknya ada 7 dan ada 6, jadi nggak lengkap 66. Next. Oke, selanjutnya kelompok 5 ada Dio Sitoku, kelompok 6 Prima Sitompul, kelompok 7 ada Abang Fikar Dido, kelompok 8 ada Kakak Fikar. Untuk nama kelompoknya bisa dilihat. Kenapa kau pegang Sabina? Langsung tanggapi. Pas. Mantap. Oke, selanjutnya kelompok Kebun dan kelompok nama musuh Hotelan. Kelompok 1 Ada juga. itu ini namanya ada 9, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti di setiap kelompok berunding untuk memimpin siapa ketua kelompok outboundnya, siapa ketua MGT-nya ada di satu. Jadi ini ketua Singkawang. nama-nama kelompok Di atas Bang Riko. outbound dan MGT. Iya. Segan ya. Gondrong. Oke, next. Oke, selanjutnya kelompok 4, 5 dan 6. Ya, nama pengumpan. Oke. Sampai di sini teman-teman dari Pontianak ada yang bertanya tentang kelompok? Aman. Dari teman-teman Sintak dan Singkawang ada pertanyaan untuk nama kelompoknya, atau mungkin ada yang belum masuk nama kelompoknya dari Sintak atau Singkawang, karena nama Sintak Singkawang baru masuk ke acara Belum ada nama dia. tadi malam. Jadi mungkin ada Apa nih? kekurangan Kamar? namanya, mungkin bisa dikonfirmasi. Kira kamar. Apa ini? PA. Oh. Halo, Twitter. Ya, Horas, Horas. dari kami IKPS Singkawang. Iya Kak. Halo buat abang kami, buat panitia, dan juga nama-namanya. Kami nggak tahu. Udahkah ada masuk data dari IKPS Singkawang? Izin Kak, untuk nama teman-teman dari Singkawang baru masuk ke panitia 3 orang Kak. Oke lah, kalau begitu kami juga masih lagi berupaya. Mudah-mudahan ada sampai 7 orang. Nanti kalau ada contohnya 7 orang, kami lakukan konfirmasi kepada panitia, gitu kan? Ya, siap Kak. Nanti Oke. masuk ke panitia itu. Oke ya. Ya, izin Kak, untuk namanya kalau bisa paling lama hari ini Kak, karena akan mengkonfirmasi tentang tempat tidurnya Kak di sana. Karena nanti teman-teman dari perlengkapan akan mengkonfirmasi fix berapa peserta yang akan ke lokasi retretnya Kak. Oke lah, jam berapa kan? Bang Kolana kan lagi diskusi juga sama anak kuasa di KPS Singkawang nih, jadi kami belum tahu fixnya berapa. Terus kalau sampai hari ini terakhir, sampai jam berapa? Paling lama jam 8 malam lah Kak, paling lama. Oke, berarti kalau kami contohnya informasi kepada orang tua langsung,
250.000 satu orang, biar kami juga tahu sama orang tua langsung konfirmasi, misalnya seperti itu. Lembar formulir tuh. Lembar formulir. Mungkin untuk itu bisa dijawab sama panitia ini Kak. Oke, makasih Bang ya. Oke Kak, mohon izin Kak, kemarin saya pribadi sudah mengirim ke Bang Roy Serangi kalau nggak salah Kak, itu mengenai surat izin, surat undangan serta total biaya Kak. Terima kasih. Oke Bang, makasih ya. Soalnya memang itu memang udah dibagikan, tapi sama PK-nya nggak di. Oke Kak. Jadi sedikit info untuk nama kelompok ini sudah fix. Jadi nanti mungkin ada tambahan-tambahan bagi teman-teman yang belum terdata. Mungkin nanti lebih fixnya lagi akan dilihat di buku acara. Nanti buku acara juga ada langsung kelihatan lebih jelas siapa nama kelompoknya. Mungkin itu sekali info untuk nama kelompok di kegiatan webcam kita. Kira-kira ada pertanyaan lagi dari Sintang atau dari Singkawang? Kakak-kakak apa kabar dari Sintang dan Singkawang? Oh ya, buat setengah. Pas? Oke, kalau pas saya akan menjelaskan tentang teknis outbound dan nama kosong talent. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang teknis outbound. Nah, teknis outbound ini outbound yang kita sediakan dalam kegiatan ini durasinya 2 jam 30 menit. Yang kedua, pengarahan outbound akan disampaikan selama 30 menit sebelum outbound dimulai oleh CEO acara. Selanjutnya, kelompok outbound sama dengan kelompok nama kosong talent yang dimana dibagi menjadi 6 kelompok yang beranggotakan tadi seperti yang sudah tertara di nama-nama kelompok. Jadi nama kosong talent dengan outbound menjadi satu kelompok. Jadi tidak ada beda kelompok nama kosong talent dengan kelompok outbound. Jadi dijadikan satu. Selanjutnya, konsep outbound terdiri dari 3 pos games. Jadi ada pos yang akan disediakan panitia, yaitu pos pemberhentian, dan ending dari outbound ini kita akan sama-sama meriam di daerah outbound karena ada meriam yang terjun di lokasi. Selanjutnya, untuk setiap pos akan dimainkan 2 kelompok secara bersamaan. Jadi nanti teknisnya kelompok 1 dan kelompok 2 langsung berjalan bersamaan untuk masuk ke dalam lokasi outbound. Jadi tidak satu kelompok tapi 2-2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu. Selanjutnya, perkiraan waktu mobilitas antara pos ialah sekitar 5-7 menit dengan total 30 menit. Jadi lokasi pintu gerbang masuk ke pos 1 itu durasinya sekitar 5-7 menit untuk perjalanan masuk ke dalam hutan. Selanjutnya, setiap pos itu beda-beda, jadi tidak sama durasinya. Untuk pos 1 durasinya 10 menit, 5 menit pengarahan, 5 menit gamesnya. Di pos 2 20 menit waktunya, 8 menit pengarahan dan 12 menit games. Pos ketiga 15 menit, 5 menit pengarahan dan 10 menit games. Jadi gamesnya sudah disediakan dari teman-teman panitia, jadi nanti tinggal diikuti instrukturnya dari pemimpin pos. Jadi total keseluruhan dari setiap pos itu 1 jam 15 menit. Nah, untuk nama-nama sedangkan nomor 5 yang tertera itu sudah dipersiapkan dengan diliderkan oleh pemimpin kelompoknya. Jadi nanti setelah kalau ini buat teman-teman akan diinfokan kembali tentang nama kelompoknya, bisa langsung dipilih siapa kelompoknya. Pada saat sana juga bisa dipilih siapa kelompoknya. 2 kelompok. Sampai sini untuk teknis outbound ada yang Ini kita mengatakan semua start atau 2-2 dulu. Nah, kayak mana mau cepat? Sedangkan 2 pertama kedua cepat pas. Oke, dari Sinta, dari Singkawang. Siapa yang paling cepat? Berarti kita hanya beradu sama satu kelompok kitanya, ada dengan kelompok lain. Sintang Nanti tanya Ya, dua. Singkawang. Itu tentukan menangnya. Tahun
pada akhirnya Kalau ada pertanyaan, mungkin ada cap oke, pas. Terima kasih. Selanjutnya di kegiatan nama kosong talent. Nah, nama kosong talent ini di mana kegiatan ini mengajak teman-teman untuk mengasah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nama kosong talent ini disebut dengan NGT, merupakan tadi yang saya sampaikan. Kelompok NGT terdiri tadi dengan sama dengan kelompok outbound. Yang ketiga, nama kosong talent terdiri dari 3 jenis talent yang disiapkan oleh panitia. Jadi panitia sudah menyiapkan 3 talent untuk ditampilkan pada acara malam puncak nama kosong talent. Itu talent pertama yaitu fashion show. Yang kedua drama singkat atau fragmen. Yang ketiga vokal group plus nari. Jadi ada 3 cara untuk mengambilnya itu. Habis ini kita akan cabut undi siapa kelompoknya yang akan mendapatkan talentnya. Jadi tidak bisa memilih tapi acak. Oke. Selanjutnya waktu yang diberikan setiap kelompok durasinya 40 menit sebelum kegiatan berlangsung. Jadi kegiatan nama kosong talent tadi di rangkaian acara sekitar jam 8 jam 9 nanti dikasih 40 menit untuk mematangkan persiapan gamesnya, persiapan nama kosong talentnya. Untuk durasi talentnya ditampilkan durasinya 5 sampai 8 menit. Jadi setiap kelompok diberikan durasi penampilan sebanyak 5 sampai 8 menit terhitung dari MC mempersilahkan kelompok untuk tampil. Terus selanjutnya adapun kriteria penilaian itu ada 3, 50% untuk kreativitas, performa untuk 20% untuk performa, kekompakan 30%. Untuk fashion show, setiap kelompok wajib memilih sepasang model. Jadi yang mendapatkan talent fashion show dipilih 1 orang cowok, 1 orang cewek untuk memperagakan hasil desainer baju yang disiapkan. Nah, untuk juri lomba terdiri dari Pendeta Agnes, Yunis Litona, dan Kakak Fikar Put Saragi. Jadi 3 ini yang akan menjadi juri di nama kosong talent. Sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan untuk nama kosong talent? Pas? Oke, kalau pas saya lanjutkan. Untuk teknisnya di fashion show setiap kelompok wajib memaksimalkan kreativitasnya dengan busana dari koran. Jadi teman-teman, kami dari panitia sudah mempersiapkan koran dan situlah nanti teman-teman bisa mendesain baju dari koran itu sekreativitas mungkin. Nah, untuk saat ini mungkin bisa teman-teman lihat di YouTube gimana cara bikin baju dari koran. Disitulah nanti teman-teman sudah ada gambaran untuk membuat baju dari koran. Setiap kelompok sudah diberikan terlebih dahulu koran 15 edisi. Jadi 15 edisi berarti 15 lembar. 15 rangkap, ya 15 rangkap. 15 rangkap untuk bajunya diberikan kepada panitia. Selanjutnya pada saat penampilan kelompok, anggota yang menjadi perwakilan juga ikut serta menemani model yang di atas panggung. Jadi ketika tampil tidak hanya 2 orang itu aja yang tampil, tapi seluruhnya tampil untuk ke depan. Terserah gimana kalian memeriahkan teman kalian untuk tampil di baju, menampilkan desain baju itu. Selanjutnya setiap kelompok wajib menyediakan lagu backsound yang digunakan untuk memilih model. Jadi teman-teman nanti bisa pilih lagunya bebas, lagu untuk entrance. Albumnya. Jadi pasang album disiapkan baju, disiapkan musiknya sendiri. Nanti akan dikasihkan kepada panitia untuk diputarkan di sound system. Sampai sini ada ditanyakan untuk teknis fashion show. Itu berarti setiap kelompok kan koran disediakan kan panitia kan, gunting, lem dan lain-lain. Itu siapa yang sediain?
Ya, semua siap sediakan oleh panitia untuk fashion show. Jadi koran, gunting, lem itu disediakan sama panitia pelaksana. Itu bakal nanti apa ada kemungkinan nanti antara kelompok satu sama kelompok lain dapat fashion show juga yang sama? Ini siapa semuanya? Soalnya nanti takutnya kalau disediakan panitia ganti-gantian itu membutuhkan waktu yang sangat. Nanti udah disiapkan sama panitia perlengkapan untuk fashion show. Mudah-mudahan Bang Yogi dapat di fashion show ya, karena udah persiapan. Wah, tidak ada. Oke, ada yang menanyakan lagi untuk fashion show? Sudah pas. Oke, selanjutnya untuk nama personal talent di vokal group dan tari. Next stop ya. Setiap kelompok wajib setiap kelompok sudah bisa memilih dari pemilihan lagu nanti. Saat memilih lagu, nanti lagu yang dipilih bisa dipersiapkan untuk lagu yang dinyanyikan. Yang kedua, setiap kelompok tidak hanya menyanyikan lagu saja, melainkan ada gerakan tarinya. Jadi tidak hanya nyanyi kaku, bisa diaransemen sebaik mungkin, sekreatif mungkin, ditambah dengan koreografi dan di wajah itu lebih bagus. Jadi semakin bagus kalian mengimprove lagu itu, semakin tinggi poinnya. Selanjutnya di poin ketiga, setiap anggota kelompok wajib ikut dan naik ke atas panggung. Jadi bukan hanya perwakilan saja. Misalnya contohnya kelompok dari Bang Prima dapat nyanyi, Bang Prima aja nyanyi solo, tidak, tapi vokal grup semua bareng-bareng nyanyi, semua sama-sama tampil. Mars nama Poso. Mars sama Poso. Oke, selanjutnya setiap kelompok bisa memaksimalkan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa diimprove, bisa dibuat dari kegiatan tampilannya semenarik mungkin. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Pas? Oke, selanjutnya untuk teknis fragment. Nah, fragment ini terasa singkat. Jadi ini teman-teman membuat drama singkat yang berdurasi 5-8 menit dengan tema nanti akan ada di pengambilan kupon. Jadi ada temanya. Jadi ada temanya yang disiapkan, teman-teman bisa mempersiapkan sesuai dengan tema. Jadi kalian bisa berdrama, berfragmen sesuai dengan tema. Jika ada backstop dalam drama itu, misalnya ada drama terkejut atau drama lucu-lucu, bisa dikasihkan kepada yang panitia sebelum penampilan. Jadi misalnya setelah selesai makan, jadi sudah disiapkan setelah makan malam atau sebelum makan malam sudah dipersiapkan backsoundnya. Oke? Sampai sini ada mau tanyakan? Pas. Oke. Jadi dari Sintang Singkawang ada yang mau tanyakan? Untuk kegiatan nama personal talent dan outbound? Terima kasih Kak. Dari Sintang? Oke, selanjutnya kita kembali ke tolong slide-nya, kita kembali ke kelompok MGT. Jadi teman-teman bisa perwakilan, kita akan cabut undian langsung untuk talent nama personal untuk talent yang ditampilkan di nama personal talent. Jadi ada 6 kelompok. Perwakilan bisa maju ke depan. Perwakilan dulu, kelompok 1 perwakilannya siapa? Yang Noel. Cabut undi. Cepat cabut undi. Wih, baru ulang tahun, Bro. Baru ulang tahun. Dewasa, tambah dewasa. Cabut undi. Ya, kelompok 2. Ini cabut undi. Kelompok 3. Jawab apa? Aku jiwa. Oke, kelompok 3 siapa? Ya, kelompok 3. Paul. Oke, kelompok 3. Cabut undi apa nih? Kelompok 4. Ini yang Siapa buat kelompok 4? penampilan itu. Kelompok 4. Kelompok 5. Lanjut. Kelompok
Kelompok 6 siapa? Udah. Kelompok 6 kita coba ini ya, nanti bisa dibagikan siapa ketua kelompoknya. Oke, untuk teman-teman bisa dibantu. Jalan apa yang akan didapatkan? Noel. Awas mantap ya. Wah. Satu-satu. Jangan dibuka dulu ya, jangan dibuka dulu. Perlengkapan kontainer. Oke, ya. Gimana ya? Jangan dibuka dulu ya. Oke, ya. Jangan dibuka dulu. Ya, jangan dibuka dulu. Apa tuh? Jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu. Perlengkapan kontainernya. Noel. Apa tuh? Fragmennya aja. Kita punya Evan, jadi kita. Oke, siap. Kelompok 1 silakan dibuka dalamnya apa? Apa tuh? Kami punya Joy. Yuk senari. Yuk senari. Vokal grup jadikan kami satu. Iya. Bagus. Oke, kelompok 1 talentnya vokal grup ujiannya jadikan kami satu. Oke, silakan dulu. Kelompok 1. Aduh. Oh, Gio. Kelompok 3. Vokal grup hari ini merasa bahagia. Ya, vokal grup hari ini merasa bahagia. Nggak nampak. Kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 4 fragmen 2 persekutuan yang berdampak. Woi. Keras. Kasih lagi. Nah. Satu, persekutuan yang berdampak. Ya, temanya persekutuan yang berdampak. Silakan dulu. Nah, teman-teman, untuk Ini sih talent nggak sudah dipersiapkan. berfragmen, udah Ujiannya kenyataan. sudah disiapkan. Untuk persiapannya nanti disiapkan selama di sana. Dan bisa juga kalau yang sempat teman-teman kumpul bisa disiapkan di sini. Tapi untuk lagu bisa dipersiapkan, untuk fragmen disiapkan. Tapi untuk baju belum bisa karena bahan akan dikasih setelah registrasi. Mungkin sampai di situ pengarahan untuk acara, untuk lebih singkat lebih jelasnya lagi nanti akan disampaikan selama kegiatan di sana. Setiap sesi, setiap kegiatan, seksi acara akan menyampaikan arahan-arahan di kegiatan. Oke, sampai saat ini ada mau tanyakan seputar dengan kegiatan yang akan kita laksanakan di sana? Ada pertanyaan sekitar kegiatan seputar di sana? Cocok sekretaris ya. Oke, abang-abang, kakak-kakak dari Singkawang ada yang ditanyakan kah untuk kegiatan seputar di kegiatan retret acara Masih ada yang dari Singkawang? AFK feeder. Pas. Oke, dari Sintang ada pertanyaan acara seputar kegiatan weekend? Oke, pas. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan kepada panitia inti. Terima kasih. Udah terasa pembekalan kita sampai Black. Baik, terima kasih untuk sisi acara. Itu mengenai pembekalan kita pada hari ini, sedikit pesan dari saya. Pertama, yang perlu kita garis bawahi untuk nama posisi
sudah merencanakan apa yang kami harapkan supaya rencana kami dapat berhasil itu jika teman-teman juga membantu kami dalam suatu perencanaan yang kami rencanakan, baik itu dari rundown, ketepatan waktu kita saat berkegiatan, serta peraturan-peraturan jaga sikap juga semua teman-teman. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Tidak tambahan untuk pengarah. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih untuk panitia inti. Terima kasih untuk panitia. Bahkan terima kasih untuk peserta yang ikut dari Singkawang ataupun Sintang. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Kami dari pengurus atau perwakilan pengurus hanya mengucapkan apa yang sudah dijelaskan dari panitia. Mari kita sama-sama kita jalani. Saya lihat tadi peraturannya itu tidak terlalu ketat, tapi mungkin di situ juga kita belajar. Mari kita belajar menjadi diri kita lebih baik lagi. Bagaimana diri nanti atau di Yotkem nanti kita bisa menjadi lebih baik lagi, walaupun tidak adanya peraturan-peraturan yang terlalu ketat. Jadi harapan kami dari pengurus, kami satukan dari Sintang, Singkawang dan Pontianak. Marilah kita sama-sama menjaga kebersamaan kita, kekompakan kita di dalam satu, khususnya di satu resort Kalbar ini. Disitulah kita sama-sama mengetahui bagaimana di Pontianak, bagaimana di Sintang, bagaimana di Singkawang. Mungkin di situ kita bisa saling bercerita, saling memahami satu sama lain. Jadi terakhir sekali, apa yang dikatakan tadi dari pembimbing mungkin nanti akan disampaikan juga dari PAMJ di acara pelepasan kita. Mungkin nanti dari PAMJ yang akan melepas kita, itu nanti akan disampaikan dari PAMJ. Jadi dari itu kami juga mohon maaf juga jika ada kurang dalam pekerjaan ini. Jadi mari sama-sama kita dukung kegiatan ini. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas kerja kerasnya panitia. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga mengarah panitia. Baik teman-teman, dengan pesan yang disampaikan oleh pengarah panitia, maka berakhirlah rangkaian pembekalan peserta pada siang hari ini. Dan kiranya seluruh peserta juga tetap bisa saling komunikasi dan koordinasi jika ada hal-hal mungkin yang baru terpikir ketika udah pulang ke rumah apa yang mau ditanyakan, boleh juga langsung menghubungi panitia yang bersangkutan supaya bisa dijawab terkait mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung. Baik teman-teman, sekarang kami kembali mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan dance song dari Youth Camp Nauboso DKPS Pontianak tahun 2022 yang berjudul Satukan dan Lengkapi Kami Melayani. Apa? Mungkin boleh ditampilkan slide lagunya.
serta goyah segala perjuangan, meski badai keras mendung. Satukan kami dan perlengkapi hidup melayanimu. Berperang, berjuang dengan hati teguh, hidup demi kasih-Mu Kristus. Dalam panggilan kudus-Mu, hidup bagimu. Bukan keindahan dunia, bukan hormat manusia, tapi satu yang utama, hidup bagimu. Oke, kita nanti kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Kau masih berikan kami kesehatan, nafas kehidupan sampai pada saat ini Tuhan, sehingga kami masih bisa berada di tempat ini Tuhan. Dan terima kasih juga ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya pembekalan kami ini, Engkau masih bersama kami. Engkau telah melancarkan segala apa yang menjadi pembekalan kami pada hari ini Tuhan. Ya Tuhan, pembekalan kami sudah selesai. Kiranya Tuhan apa yang kami dengar, apa yang kami baca ya Tuhan bisa kami laksanakan di kegiatan kami di Yom Kippur nanti ya Tuhan. Kami bersama-sama ya Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di acara Yom Kippur kami Tuhan. Ya Tuhan, satukan hati kami juga ya Tuhan, supaya kami bisa menjalankan kegiatan dari persiapan dari keberangkatan kami nanti di Yom Kippur nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan daripada itu kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau lindungi kami dalam perjalanan sehingga kami sampai di tempat kami masing-masing tanpa ada kekurangan satu apapun Tuhan. Dan daripada itu ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami sehingga tidak menjadi penghalang dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan itu juga kami serahkan doa kami ini, kami tutup dan bungkus ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur, haleluya, amin.